من منكد الإنسان من سقر خير البرية من رب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita akan membuka kitab Mukhtarul Hadis dalam Ad-Darsus Tsani wa Sab'una fi Madhil Haya'i wal Waqari. Ini pelajaran yang ke-72 di dalam masalah memuji orang yang memiliki rasa malu dan teguh dalam kehidupan. Itu. Betul. Qala Allah Ta'ala wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Warwa syekhan an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa inal haya'a minal iman. Yang artinya ini pelajaran yang ke-72 dalam masalah memuji orang yang memiliki rasa malu dan yang berpegang teguh alias kuat dan mantap. Berdasarkan firman Allah, yaitu telah berfirman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki sifat kasih sayang, alladzina, yaitu orang-orang yang syauna alal ardi, mereka yang berjalan di permukaan bumi hauna, penuh dengan tenang, santai, rileks, tidak terburu-buru. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ia mengajak, yaitu atau mengajak berbicara terhadap orang-orang yang awam, terhadap orang-orang yang bodoh, qalu salama, mereka mengatakan salama, selamat dan sejahtera. Ini ciri-ciri
orang atau hamba Allah dan umat Rasulullah yang memiliki rasa kasih sayang yang satu dengan yang lain. Gimana ciri-cirinya? Kalau Allah mengatakan tadi apabila mereka berjalan di pekerjaan COVID tenang, santai. Makanya kita beda jalan dengan orang barat, orang-orang Eropa. Kalau jalan kira-kira gimana? Ya, kalau bahasa kita bilang nyeruduk, nggak menghiraukan kiri kanan, masa bodoh mau apa ke yang penting. Begitu cepatnya jalan mereka, boro-boro negur sapa, apalagi salam, yang jelas ngurusin pribadinya sendiri. Itu Islam dilarang seperti itu. Loh, kenapa dilarang? Karena timbul arogan, sombong pada seseorang, apalagi nggak mengucapkan salam, tidak tengok kanan kiri untuk negur sapa sesama saudara-saudara kita. Ini kebalikan daripada orang yang Abdurrahman tadi, ya. Tapi dia orang yang berisi keras dengan akhlak yang kurang sempurna berdasarkan akhlakul mazmumah. Ya, ini na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita jalan tenang, rileks, jangan terburu-buru. Apalagi ata'ajjalu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Jadi kalau ada jemaah jalannya buru-buru kayak orang barat, orang Eropa berarti setan. Jangan terburu-buru, santai aja, ya. Ketemu teman, assalamualaikum, masya Allah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Ente mau kemana? Ane mau ke pasar. Ngapain ente pasar? Umpamanya itu menunjukkan rasa kasih sayang, ya. Nggak ada rasa istilahnya memiliki sifat dendam ataupun menumbuhkan rasa kesombongannya, itu nggak sama sekali. Dengan senyum yang simpatik istilahnya, dengan negur sapa, itu menunjukkan rasa kasih sayang sesama umat. Itu satu. Yang kedua, wajah khatabuhum, kalau dia menegur, menyapa orang-orang awam, qalu salama, mereka berkata selamat dan sejahtera. Jadi enggak istilahnya mengajak hal-hal yang diajak bicara dengan penuh rasa arogan, enggak. Tetap mengucapkan selamat, ya. Semoga bertemu kembali lain kesempatan. Nah, ini itu menunjukkan orang yang wa ibadur rahman, hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Tinggal kembali masing-masing diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang ibadur rahman atau justru bertolak belakang dengan ayat ini. Ini na'udzubillah min dzalik, ya. Ini jangan sampai kita melakukan perjalanan dengan rasa sombong tadi. Warwa Syekhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW lewat kepada seorang laki-laki minal ansor, dari kaum ansor, yakni dari orang-orang Madinah. Wa huwa ya'idu akhahu, sementara dia sedang menasihati saudaranya fil haya'i, di dalam masalah rasa malu. Lalu Rasulullah mendengar nasihat yang satu kepada yang lain orang ansar tersebut. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, da'hu fa inal haya'a minal iman. Da'ahu, tinggalkan. Dia meninggalkan istilahnya fa inal haya, maka sesungguhnya itu rasa malu sebagian daripada iman. Jadi kalau ada hidup di masyarakat nggak pernah ada rasa malu, berarti nggak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kalau orang yang punya iman dalam hal apapun, baik kerja maupun berjalan ataupun duduk bersama-sama atau rasa kepedulian terhadap umat, masyarakat dan sebagainya, itu menunjukkan orang punya iman. Tapi manakala mereka hidup tidak pernah mau, apakah bergaul dengan masyarakat biasa atau mereka hidup selalu menyendiri, menghindar dari hal-hal yang tidak baik ataupun yang baik, itu seyogianya tinggalkan. Nah, kita dianjurkan oleh agama memiliki rasa malu kalau melihat orang yang
nggak layak menurut agama. Contoh, lihat perempuan ke pasar pakai celana pendek, kita malu, jangankan mendekati, lihatnya aja malu. Itu kan berarti punya iman. Ini enggak, malah disamperin, diajak ngobrol, gitu enggak? Itu berarti enggak punya iman, ya. Jadi kalau seandainya ada rasa malu, orang lihat main judi, bukan nyamperin, mau lewatnya aja malu. Ini enggak, pura-pura lihat temannya kalah, duduk ikut main, ada di sini. Itu nggak ada rasa malu tuh. Nggak ada rasa malu, jangankan mainnya, lewatnya aja dia malu. Begitu juga orang minuman dan sebagainya. Kita boro-boro mau lewat gang situ, orang bilang, jangan lewat situ, kenapa? Lagi main judi, ada yang minuman segala macam, ada dangdutan umpamanya. Itu orang yang punya iman nggak bakalan lewat ke situ, sekalipun itu dangdutan. Sebab kalau orang yang nggak punya malu dengar dangdutan, kira-kira ada gatal aja deh. Pengen apa nih? Kayak nongkrong, pengen duduk gitu kan, lambat laun jadi tertarik joget. Udah joget, nyawer. Udah nyawer, itu kan. Nah, ini hati-hati. Karena kemarin ada orang pulang haji, ya cerita, dianya sendiri cerita pada yang lain. Ini yang tukang nyawer, hati-hati nih. Dia pergi haji. Begitu haji mencium Hajarul Aswad, ternyata pantat orang yang dicium. Tuh, awas nih yang tukang nyawer. Tukang nyawer itu. Kalau pergi haji benar-benar bersihkan dari berbagai macam hal-hal kemaksiatan, termasuk sekalipun dia umpamanya orang ada gemar dengan masalah dangdutan, tapi kalau sampai nyawer des dia pergi haji, siap-siap bukan Hajarul Aswad yang dicium, malah pantat orang. Kira-kira ini kejadian, bukan cerita sinetron. Ya, ini nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Orangnya per lagi nggak ada rasa malu untuk cerita tentang dia, bukan udah di hadapan Hajarul Aswad, bukan batunya yang dicium, pantat orang yang. Nah, berarti kan ada apa? Ini Allah tunjukkan kebesaran kebiasaan dia sebelum berangkat haji. Nah, ini jadi kembali itu. Kenapa enggak ada rasa malu? Kada ada orang rasa malu, jangankan istilahnya nyawer, datangnya aja, lewatnya aja, itu enggak bakalan mau. Kenapa? Malu. Ya, ini contoh. Jadi makanya kembali kepada kita semua, jangan sampai kita melakukan hal yang bisa orang lain melihat kita malu. Jangan. Ya. Makanya anak saya janji kalau ulang tahun Umi mau diajak makan-makan. Wah, saya bilang ini saya bisa terjebak lagi nih. Di saat saya diajak makan-makan oleh anak, begitu pulang ada tukang gojek, cium tangan, dia bilang, kok Pak Kiai ada di mall? Coba kalau berkali-kali gitu kira-kira gimana? Kok Kiai ada di mall? Maunya Kiai di mana? Di masjid melulu. Padahal kita kan menghormati anak, menghibur anak. Ya, apalagi tampang Kiai buat saya kan nggak ada. Yang namanya Kiai kemana aja pergi, ciri-cirinya pakai sendal, pakai sarung, pakai jas, pakai sorban, pakai peci. Itu ciri-ciri apa? Kiai. Kalau nggak begitu bukan Kiai namanya. Makanya kemana aja nggak pernah pakai sarung. Kenapa? Ya takut jadi Kiai. Gitu kan? Ya, sampai waktu ke Banjarmasin saya, waktu ke Banjarmasin disambut oleh 3 orang para kiai dengan pakaian putih gamis, mobil Pajero. Saya nggak tahu sambutan ini seperti ini. Saya sih biasa aja, pakai celana, pakai kokoh, isinya begitu, turun dari bandara, dijemput oleh mereka. Saya kaget. Loh, saya bilang sama teman, kok Anda kenapa? Udah dikasih tahu memang bahwa yang mau jarah ini Kiai. Saya kagetnya malu diri gitu. Belum pantas untuk disambut oleh mereka, apalagi dengan pakaian serba putih gamis. Nah, kita lihatnya kira-kira gimana? Kesimak kita kan. Ya Allah Rabbi. Ini contoh. Jadi kalau seandainya pekerjaan yang dibilang malu dilihat oleh orang, itu ada bentuknya maksiat. Jangan, ya.
Memang dasar orang sekarang nggak tahu malu, akhirnya apa aja dikerjain gitu kan. Itu naudzubillah min dalik. Inilah jadi hadirin, al haya'u minal iman, rasa malu separuh daripada iman. Dan yang kedua, Rasulullah mengingatkan terutama di kalangan kaum wanita, sayati akhir zaman yakhrujunal haya minan nisa. Ini perempuan nih. Nanti suatu saat di akhir zaman akan terjadi terhadap perempuan nggak ada rasa malu. Itu tadi, yang nyawer itu perempuan. Coba kalau dulu kan yang nyawer laki, sekarang yang nyawer perempuan. Yang nyium mantat orang itu perempuan, bukan laki-laki. Coba, kalau laki-laki kan nggak mungkin mencium pantat orang gitu. Tapi ini perempuan, karena waktu sebelum berangkat haji hobinya nyawer, padahal dia perempuan. Nanti nih suatu saat zaman perempuan rasa malu dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Nah sekarang udah terjadi belum? Nggak ada rasa perempuan malu, ya. Mereka bergaul dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat agama dipakai. Ini menunjukkan udah tidak ada rasa malu. Nah, udah tidak rasa malu berarti imannya sudah lepas dari dirinya, selama dia itu berani memamerkan, menggunakan hal-hal yang dilihat orang bisa jadi dosa. Itu naudzubillah min dzalik. Selesai pelajaran ini, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Ada masalah? Gak ada masalah? Lanjut. Ad-darsu salis wa sab'un fi madhi tawadhu'i wa khibdil janahi lil mu'minin. Ini pelajaran yang ke-73 di dalam memuji orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Wahib dil janahi lil mu'minin, yani watawaddu dan wahib dil janah, orang yang merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Ini judulnya. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala wahib dil janahaka lil manit taba'aka minal mu'minin. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Wa qala ta'ala innamas sabila 'alal ladzina yuzlimuna nasa wa yabghuna fil ardi yaitu bi ghairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. 3 ayat yang menyatakan tentang judul tadi, memuji orang yang tawadhu. Apa tawadhu? Rendah diri. Kalau urusan dunia selalu ngalah, tapi urusan akhirat nggak pernah mau ngalah. Itu namanya tawadhu. Ya, kalau ibarat pepatah bilang, kalau orang yang punya ilmu duduknya orang berilmu semakin merunduk. Tapi kalau orang yang bodoh, orang awam duduknya percis kayak padi kosong. Ibarat tong kosong bunyinya, kalau orang banyak ngomong itu orang bodoh, bukan orang pintar. Karena bisa jaga diri gitu kan. Ini hati-hati hidup di masyarakat. Ngomongnya luar biasa. Tahu-taunya nggak sesuai dengan omongan yang dia katakan. Itu naudzubillah. Ini tawadhu. Nah, kalau kita menghadapi tawadhu ma'al mutawaddiin itu sedekah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang tawadhu, hadapi dengan tawadhu lagi. Itu memiliki nilai sedekah di sisi Allah. Jadi sedekah itu nggak perlu pakai duit, nggak perlu istilahnya nolong orang, nggak perlu senyum, nggak perlu istilahnya membuang sesuatu yang membuat celaka orang di jalan. Itu kan sedekah. Ternyata tadi menghadapi orang tawadhu aja kita hadapi dengan tawadhu, itu termasuk sedekah. Atau kebalikannya, atakabaru mal mutakabirin, orang sombong lawannya sombong lagi. Tujuannya supaya jangan jadi sombong, itu termasuk sedekah juga. Makanya hidup kalau masyarakat nih, kalau orang sombong kita jangan takut.
kita hadapi dengan sombong lagi, supaya jangan sampai dia berbuat sombong. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Menghadap orang sombong kita sombongin lagi, ya. Dia melakukan satu kita geprak umpamanya, baru begitu aja nih, ini aja yang banyak duit nggak pernah banyak ngomong, ini nggak punya duit tapi ngomongnya gede. Itu kan, nih HP ini Oppo nih 15 juta, ente HP jadul aja tangannya nggak mau diem. Itu kan, itu namanya orang sombong lawan sombong lagi. Jangan orang sombong kita diem, jadi injak-injak itu. Tapi kalau kita sombongin lagi, dia suatu saat nggak akan terjadi sombong lagi. Kenapa? Merasa malu bahwa yang dihadapi teman kita, lawan kita ternyata lebih tinggi daripada kita dan lebih pintar daripada kita. Itu tujuannya orang sombong sombongin lagi. Jangan orang sombong dibiarkan, kita semakin diinjak-injak. Itu termasuk sedekah. Ada nggak di masyarakat begitu? Ada nggak? Awas ya, kita harus tahu. Wahidil janahi tadilil mu'minin, berdasarkan firman Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan dirimu. Asal mana wahbid janahaka, kan sayap nyamuk. Nah, bukan berarti ini sayap nyamuk, tapi rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang beriman. Nih, kalau orang-orang beriman, apalagi dia ahlul ilmu, ahlul ibadah, nah kita ikuti apa yang mereka lakukan, dan jangan sekali-kali kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Contoh, kita jalan aja. Semalam saya mau ngajar kemana? Ke Baladewa. Ada jamaah, dia tukang memperbaiki AC. Terus dari belakang dia nyodok. Setelah nyodok, lihat saya, sempat assalamualaikum. Tadinya dia ngebut. Begitu lihat saya, dia pelan-pelan. Saya yang duluan. Ini termasuk namanya jamaah yang tahu diri. Nggak mau mendahului guru. Ya, saja kalau ke Johar Baru, dan habis subuh saya biasanya di pabrik tempe, giliran dengan pabrik roti. Nah, kemudian ke Johar Baru. Dari Johar Baru ke Paseban, itu kalau hari Minggu. Ini kalau ketemu dengan guru, ya tetap kita jangan nyodok. Walaupun kita duluan, dia datang belakangan, kalau dia lewat, berikan kesempatan dia untuk jalan yang paling depan. Itu termasuk namanya menghormati orang yang beriman, apalagi dia sebagai guru. Bukan sebalikannya dikebut, diselip, bukan, terbalik itu kan. Nah itu, jadi saya bilang, oh berarti ini orang udah ngaji nih, udah dengerin ceramah nih. Kenapa? Ya tiba-tiba dia lagi ngabut, lihat saya, assalamualaikum, Pak Kiai mau kemana? Nggak mau ke Baladewa. Akhirnya direm, dia nggak berani nyodok lagi. Ya, itu namanya apa? Itu namanya wahfid janahak, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu, termasuk tadi orang-orang alim, guru-guru, orang-orang yang terhormat, pembesar-pembesar. Jangan sekali-kali kita jalan di hadapan mereka. Itu namanya kurang adab. Yang bagus ikuti mereka. Artinya jalan di belakang. Ya, walaupun kita terburu-buru kayak apapun, insya Allah keselamatan, keberkahan karena dengan menghormati orang alim. Itu namanya wahbid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yang ketiga, fala tuzakku anfusakum, yaitu huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian, yaitu apa nih? Az-zakku, membersihkan dirimu, huwa alamu, dia lebih tahu, bimanitako, daripada orang-orang yang bertakwa. Ini jangan merasa diri kita suci, jangan merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, jangan merasa diri kita lebih hebat dalam segala-galanya, jangan.
Karena kita tahu huwa alamu bimanittaqo, dia itu adalah orang lebih ngerti daripada kita, daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan banyak di masyarakat masih merasa dirinya paling apa nih? Paling super. Gitu kan? Dirinya paling hebat, dirinya paling ini, paling itu segala macam. Itu jangan merasa diri sudah suci, merasa diri lebih bersih daripada orang lain. Orang lain dianggap salah, dirinya yang paling benar. Ada enggak orang begini? Ada enggak? Na'udzubillah min dzalik. Karena saya alami waktu di Mina tahun 2011 waktu saya haji. Ada penceramah. Saudara-saudara, kita sebagai umat Rasulullah jangan coba-coba melakukan hal yang bid'ah. Karena itu ada adolalah finnar. Bila manusia melakukan hal yang bid'ah, dolalah adalah tempatnya di neraka. Contoh, membuat tahlilan orang yang meninggal itu termasuk bid'ah, dolalah, annar, neraka. Itu kan? Orang acara 7 bulan ketika hamil 7 bulan. Kalau Betawi kan 4 bulan ya. Kalau kampung kan 7 bulan. Haram, bid'ah, dolalah, neraka. Wah, habis-habisan. Dia pikir yang hadir orang haji sama dengan dia. Padahal kalau orang-orang haji kan dari berbagai macam organisasi, dari macam-macam aliran, itu kan ada. Sampai dia selesai ceramah tuh, jamaah menghadap saya. Ustaz, kalau di Jakarta lagi ceramah begini, aneh tarik nih, aneh tampar penceramah kita. Panas telinga aneh. Sampai gitu yang lain ngomong lagi. Iya tuh kan merasa dirinya paling bener aja. Kita dianggap oleh mereka masuk neraka. Emangnya kunci neraka dia yang punya gitu. Gitu kan? Ya Allah Rabbi. Lalu ada apa? Enggak, kita supaya adem nih pikiran kita nih. Bagaimana menurut penjelasan Ustadz tentang ceramah tadi? Saya sih fair aja. Kalau menurut saya, ini sekedar klasifikasi, bukan debat. Kalau debat nggak boleh. Al-haju asyuru ma'lumat, paman paradul hajja, pala rapasa, wala pusuka, ala jidal fil haji. Haji itu suatu hal yang sudah diketahui oleh umum. Namun di saat pelaksanaan haji nggak boleh debat, gitu kan? Nggak boleh melakukan kedosaan. Ini bukannya debat ya. Kalau debat kan lawan pihak dengan yang tadi ceramah. Ini hanya mengklasifikasikan bagaimana menurut Ustadz ceramah tadi. Kalau menurut saya, maaf aja, dia nggak ngerti bahasa Arab. Loh, nggak ngerti gimana? Coba yuk kita diskusikan. Jawaban dari aneh pengen apa nih? Dari Quran, hadis atau logika? Udah terserah deh. Yang penting adem aja pikiran. Jadi nggak panas gitu, dengar diomel. Gitu ya. Baiklah, yuk kita ambil hadisnya begini. Kullu bid'atin dolalah, ad-dolalatu finnar. Setiap yang bid'ah yang tidak ada zaman Nabi dan Nabi tidak pernah lakukan, itu namanya bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat orangnya di neraka. Nah, saya bilang ini orang nggak ngerti bahasa nahwu. Kenapa? Karena mengambil satu kesimpulan makna kullu di situ menurut dia semuanya. Itu kan? Tapi menurut ahli balaghah, menurut ahli nahwu, enggak semua kullu artinya semua, tapi ada kullu bimana libadin. Sebagian. Ya, ini sekali lagi nih. Dia enggak paham dengan istilah kullu bid'atin. Enggak semuanya itu adalah bid'ah sesat. Tapi ada juga bid'ah hasanah. Gitu kan? Ini supaya jangan salah paham dari gramatika bahasa Arab nih, ya. Saya bilang itu dalam kitab Nasrul Bunud karena saya dulu pernah ngaji ya dengan kiai menjelaskan tentang kullu, enggak semua bermakna kulliyin tapi ada yang maknanya libadin sebagian. Contoh Qur'annya saya bilang Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khidir ada 3 hal secara garis besar. Nabi Khidir sudah bilang, ya Musa, kalau engkau ingin belajar dengan saya, pertama jangan rewel, jangan nanya, yang kedua sabar.
Baik Tuan Guru. Ya, karena di saat Nabi Musa bermunajat di Turi Sinin di Mesir tuh, karena saya sempat duduknya Nabi Musa waktu itu, saya sempat duduk juga di sana di Mesir tuh. Ya. Nah, ini ketika Nabi Musa ada suara Hanif, ya Musa, siapakah yang paling pintar orang di dunia ini? Saya. Yang benar. Coba kamu telusuri, di sana ada seorang kakek-kakek yang sedang duduk. Coba kamu tanya siapa dia. Ternyata dia Nabi Khidir. Nabi Musa tertarik nih, pengen belajar, tapi syaratnya tadi sabar, jangan tanya. Begitu singkat kata, dia melalui sungai, katakanlah Cisadane, otomatis kan harus pakai perahu, gitu kan? Apa yang terjadi? Ini perahu masih baru. Kulla sapinatin gosba. Ini kalau kulla diartikan semua perahu dirampok. Kira-kira benar apa salah? Benar salah? Semua perahu dirampok. Benar salah? Salah kan? Yang rombeng gimana? Yang bocor gimana? Kalau dirampok juga, ini perampok blow on namanya. Masa rombeng dirampok? Masa yang bocor dirampok juga? Apa enggak tenggelam dia? Kalau masih dirampok juga berarti dirampok blow. Itu kan? Nah, ketika dibocorin Nabi Khidir Musa berdasarkan pengetahuan, Tuan, ini kan perahu dapat nyewa, kenapa dibocorin? Loh, kenapa tanya? Kan saya bilang jangan tanya, Anda kurang sabar ingin belajar dengan saya. Mau ikut langsung belajar lagi? Maaf Tuan, saya khilaf. Wah, jawabannya khilaf. Jadi sekarang terus suatu kesalahan khilaf gitu kan. Nah, ini kemudian cerita singkat. Nah, ini makna kulla sapinatin gosba, enggak semua perahu dirampok, tapi kulla sapinatin gosba, sebagian perahu dirampok. Itu enggak semua arti kulla di situ adalah semua, enggak, tapi sebagian. Ini tadi yang ceramah enggak ngerti mana kullu itu sebagian. Dalam Quran, waja'alna syai'in itu hayyin bil ma. Kami jadikan sesuatu itu hidup dengan sebab air. Nah, benar enggak? Hamba Allah, makhluk Allah dijadikan semua dari air sehingga mereka hidup. Benar apa enggak? Enggak kan? Setan dari apa? Dari api. Malaikat dari apa? Saya hidup enggak? Hidup berarti arti di sini enggak semuanya, sebagian yang Allah jadikan hidup dengan sebab air. Buktinya setan gentayangan. Sekarang aja pada datang nih setan. Datang enggak? Datang enggak? Datang. Mas, jangan duduk depan Ustadz, malu kalau tidur, mendingan nyender di belakang. Oh, setan tuh. Setan yang narik. Kata setan, Mas jangan, ente nggak bisa tidur kalau depan Ustadz. Kenapa? Malu kalau ngantuk, mendingan ayo geser ke belakang, ke belakang, ke belakang. Benar tuh, ditarik sama setan, suruh nyender. Setelah nyender ada di sini, agak di jemaah sana. Itu kan kembali tadi, itu setan itu. Nah, ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya itu dimaknakan semua manusia, makhluk Allah hidup dengan sebab air, kan nggak mungkin. Buktinya setan dari apa? Dari api, malaikat dari cahaya. Berarti ayat ini kulla di situ, kullu itu bukan berarti semua, tapi sebagian. Itu saya bilang Qur'annya, hadisnya tadi, logikanya, akalnya nih. Kenapa sih pemerintah Indonesia jamaah haji harus pakai batik? Sementara Nabi pernah pakai batik nggak? Nggak. Pakai apa? Gamis warna putih sunahnya. Tapi Indonesia pakai batik. Ini logikanya berarti kita melakukan bid'ah. Bid'ah nggak nih? Bid'ah yang nggak Nabi kerjain. Itu kan kita malah pakai. Nah, tujuan bangsa Indonesia kalau sampai ada jamaah pakai batik nyasar, orang luar negeri tahu ini pakaian khas Indonesia. Buru-buru cari bendera merah putih di atas tuh. Ya, cari maktab. Setelah tahu, oh Indonesia merah putih di sana,
Padahal ini orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa kampung. Karena saya ketemu dengan nenek-nenek seperti itu. Dia dari Aceh, ketinggalan rombongan. Tahu nih ketua kloternya kok bisa begini. Saya ajak bahasa Indonesia nggak ngerti. Cuman saya mau tanya, mau kemana nenek? Cuman gitu aja, mau gini aja bilang. Oh mau melontar, berarti sama. Yuk nek. Saya dengan teman-teman, teman-teman maaf. Ini anggap saya ibu saya ya. Ini tanggung jawab saya. Dari semenjak di sini ketemu nenek sampai melontar selesai, kita anterin ke kelompok orang Aceh. Gitu kan. Ini kenapa? Karena tadi khas pakai batik. Jadi kalau ada yang nyasar pakai batik nggak mungkin. Apalagi kalau orang negro, orang kulit hitam pakai batik, kira-kira kayak apa? Itu. Nah ini contoh. Itu berarti logikanya kita ini termasuk orang bid'ah, berarti berani merubah pakaian Rasulullah. Nah kita pun nih pergi haji nggak mengikuti contoh Nabi. Nabi pakai onta, kita pakai kapal. Dia argumentasi tuh. Pesawat kan kemajuan teknologi, tapi kemajuan teknologi itu bisa dijadikan alat untuk ibadah. Nggak mungkin pergi haji tanpa kapal, gitu kan? Berarti di sini saya bilang dia logikanya, maaf saya bilang, nggak berpikir secara luas, gitu kan? Sebab kalau dia berpikir secara luas, nggak gampang menganggap orang melakukan bid'ah. Sampai Jakarta, turun dari bandara, dijemput pakai mobil. Bid'ah nggak nih? Bid'ah. Kalau dulu Nabi pakai apa? Onta. Kalau ingin ikut dengan sunnah Rasulullah, kemanapun pergi pakai onta. Nah nanti kalau Indonesia jadi negara Islam, saya yakin mobil hilang, motor hilang, diganti sama onta. Kalau ingin ikut sunnah Nabi, gitu kan? Ini contoh, ini enggak dianggap bid'ah dolalah. Saya bilang itu masalahnya. Bahkan kita pulang dari bandara pun pakai sepatu keren, gitu kan? Padahal Nabi nggak pernah pakai. Bid'ah juga kita kan itu. Ini saya bilang di jawaban Quran, hadis, logika. Nah sekarang silakan Anda berpikir sejenak apa yang dikatakan oleh mubalik dengan jawaban saya seperti itu. Apa kata mereka? Ini baru saya adem nih pikiran nih, punya sumber, gitu kan, untuk berhujat, untuk berargumentasi dengan mereka bahwasanya kita pun termasuk orang bid'ah dolalah, cuman nggak terasa. Itu kan, terasa nggak tuh? Nuduh orang melakukan bid'ah dolalah padahal dirinya sendiri yang. Makanya kata Ki Muhajirin tuh, gurunya Ki Kamal Yusuf tuh, beliau katakan kalau orang pertama kali mengatakan bid'ah, dialah yang ahli bid'ah. Orang NU nggak ada yang bicara bid'ah, gitu kan? Nah ini, jadi jangan sekali-kali kita berani menuduh orang melakukan bid'ah dolalah padahal dirinya sendiri biang bid'ah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, man ahabba ila syai'in fa aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia lebih banyak menyebut namanya. Dia bentar-bentar neraka, bentar-bentar neraka. Jangan-jangan dia penghuni karena disebut neraka. Orang NU mana ada yang mau menyebut neraka, gitu kan? Antipati neraka sebab kita takut masuk neraka karena sering disebut nama neraka, kan gitu. Itu man ahabba ila syai'in fa aksara dzikru. Barang saya mencintai sesuatu, dia lebih banyak menyebut namanya. Dulu waktu Bapak pacaran gimana sih? Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Di kamar mandi, ingat kamu. Di mobil, ingat kamu. Ingat mulu, gitu kan? Kenapa? Rasa cinta. Begitu dia orang kalau menyebut namanya lebih banyak, jangan-jangan dia pencinta neraka. Nauzubillah min dalik. Ini kembali tadi, fala yuzaku anfusakum wa alamu bimanitaqa. Yang ketiga, dalil ayat innama sabila 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menganiaya sesama manusia, wayabguna fil ardi, dia mencari di permukaan bumi, bighairi haqqi, tanpa benar, alias salah,
alias haram dan lain sebagainya, tidak benar. Ulaika lahum adzabun alim, mereka seperti ini disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Awas, hati-hati. Berjalan di permukaan bumi, cari sesuatu di permukaan bumi, jangan bighairil haqqi, ya. Jangan sekali-kali yang tidak benar, tapi melakukanlah sesuatu yang benar. Jangan memanipulasi. Kan sekarang banyak yang manipulasi. Apalagi sebentar lagi nih pemilihan umum. Banyak tim sukses tapi berkhianat. Banyak ya? Itu waktu Poke, Gubernur Poke, peresmian peletakan batu yayasan, saya ingat tuh. Jadi begitu mereka menyebutkan takbir Allahu Akbar, iya sekarang Allahu Akbar, gue udah beliin motor ternyata milih yang lain. Itu karena di belakang saya Poke. Saya di belakang beliau, ketambah saya punya teman kepala ketua Bajis Edi Jubaidi mencerita, iya banyak korban tuh Poke. Kenapa? Korban pengkhianatan tim sukses, siap mensukseskan ternyata hati-hati nih sebentar lagi, ya. Jangan mencari keuntungan dalam kesempatan, jangan, nanti di akhirat akan diminta pertanggungan jawab. Hati-hati sekali lagi, jangan istilahnya menyiapkan diri untuk menjadi tim sukses tapi bil pulus mulus la pulus mampus. Pakai duit kerjaan beres, nggak pakai duit nggak jalan. Ya, ini money politik namanya, nauzubillah min. Inilah hadirin dalam masalah kita selesai dua pelajaran tersebut. Nah, terakhir an Anasin anna marra ala sibyani fasallama alaihim wa qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fa'ala yaitu yaf'alu. Terakhir hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bahwasanya marra ala sibyan, baginda Rasulullah SAW lewat terhadap anak-anak kecil yang sedang bermain. Fassalamu alaihim, maka Nabi mengucapkan salam atas mereka. Wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafaluhu, maka kata Anas ketika lewat mengucapkan salam, anak lagi pada main. Kenapa? Karena wa qala, nah, Nabi dia berkata, karena Nabi SAW yafaluhu, ini pekerjaan Nabi begini nih. Kalau ketemu anak kecil lagi asik main, assalamualaikum. Kalau kita anak kecil lagi main, diapain? Diusir. Berisik, jangan main di sini, boro-boro salam. Yang ada pada diusirin. Apalagi main pintu gerbangnya, rusak pintu gue mahal nih. Ya Allah, itu sebetulnya bukan Islam seperti itu. Kalau Islam itu tadi assalamualaikum, mereka kan disapa begitu kan, gira nggak? Begitu orang meninggal dunia, ya Allah, bapak yang suka salam mana sekarang ya, kok nggak lewat lagi sini, udah meninggal, tau innalillahi. Itu kan kalau orang baik begitu tuh, buru-buru dicabut oleh Allah. Tapi kalau orang brengsek, orang-orang brengsek dipanjangin umurnya, gitu kan, untuk nambah dosanya, bukan nambah pahala, tapi nambah na'udzubillah min dari. Inilah hadirin, dengan tidak terasa berputarnya waktu telah usai sudah pertemuan kita di pagi hari, dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah.